Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak dan Ibu guru, serta menyayangi sesama teman. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Masih belajar bahasa Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah pengetahuannya 3.3, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan keterampilannya yaitu 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, mampu memahami pengertian iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, dapat mengidentifikasi isi dan unsur yang terdapat di dalam iklan, slogan, dan poster. Ketiga, membedakan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Dan keempat, menyimpulkan isi teks slogan, iklan, dan poster. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, bagian A kita akan menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang akan kita pelajari adalah arti teks iklan, slogan, dan poster, ciri-cirinya, jenisnya, dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Baik, arti teks iklan, slogan, dan poster. Iklan itu berisi pesanan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan juga diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, sedangkan slogan adalah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup, maupun kesehatan. Sedangkan poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf besar dan warna mencolok. Itu adalah pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Kita lihat ciri-ciri iklan. Yang pertama yaitu iklan bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Dan kelima, iklan menarik perhatian banyak orang. Nah, sekarang yaitu slogan. Slogan adalah slogan ciri-cirinya. Pertama, kalimatnya menarik. Kedua, kalimatnya pendek. Ketiga, kalimatnya mudah dipahami. Keempat, kalimat menjelaskan visi dan misi, tujuan. Kelima, kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Sekarang poster. Ciri-ciri poster yaitu desain grafis atau komposisi gambar, huruf dan warna itu menarik. Yang kedua, teks poster biasa ditempel di tempat-tempat umum. Ketiga, bahasa singkat dan jelas. Keempat, teks poster dapat dibaca sambil lalu. Dan kelima, poster harus disertai dengan gambar. Jenis-jenis iklan. Iklan yang pertama yaitu ada dua. Berdasarkan sifatnya, berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan ruang. Kalau berdasarkan sifatnya, ada iklan niaga, iklan non-niaga. Sedangkan berdasarkan tujuannya, ada iklan penawaran, ada iklan permintaan. Berdasarkan ruangnya, ada iklan baris dan iklan kolom.
Kemudian slogan. Slogan terbagi atas slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Sedangkan poster, ada poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan poster kegiatan. Baik anak-anakku, akan Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan iklan berdasarkan sifatnya, berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan ruangnya, serta contohnya. Kalau berdasarkan sifatnya, kita lihat iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Tujuannya untuk memengaruhi khalayak ramai agar tertarik memiliki, membeli, dan menggunakan barang dan jasa. Perhatikan anak-anakku sekalian, contoh dari iklan niaga ini adalah Sprite, nyatanya Margarine. Nah, itu adalah salah satu contoh dari iklan niaga. Kemudian ada lagi iklan non-niaga. Nah, iklan non-niaga bukanlah iklan yang digunakan untuk menjual barang ataupun kepentingan komersial. Namun, iklan non-niaga ini berisi informasi ataupun ajakan kepada khalayak ramai. Jenis iklan non-niaga dapat ditemukan dalam iklan penerangan ataupun iklan layanan masyarakat. Adapun tujuan iklan non-niaga ini adalah mengajak, membujuk, atau memengaruhi khalayak ramai untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Contoh, perhatikan gambar di samping ini adalah stop merokok untuk selamatkan jantung dan paru-paru Anda. Ini adalah iklan non-niaga yang mengajak, membujuk, memengaruhi bahwa dengan berhenti merokok dapat menyelamatkan jantung dan paru-paru kita. Berikutnya yaitu berdasarkan tujuannya. Iklan berdasarkan tujuannya dibagi nanti menjadi dua, iklan penawaran dan iklan permintaan. Iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Sementara itu, iklan permintaan berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama ataupun menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Contoh di sampingnya itu ada contohnya. Berikutnya yaitu berdasarkan ruang. Berdasarkan ruang ada iklan baris, ada iklan kolom. Nah, iklan baris adalah iklan sederhana yang terdiri atas satu atau beberapa baris. Biasanya iklan ini disajikan dalam kolom khusus yang memuat beberapa iklan baris di dalam media massa. Isi iklan baris beraneka ragam seperti rumah disewakan atau dikontrakkan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang atau penawaran jasa. Itu bisa di dalam iklan baris. Nah, jumlah ruang yang disediakan dalam iklan baris anak-anakku itu sangat terbatas. Oleh karena itu, iklan baris sering menggunakan singkatan dalam penyajiannya. Nah, meskipun menggunakan singkatan, informasi dalam iklan baris harus disampaikan secara jelas. Informasi yang jelas dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi iklan tersebut. Kemudian, iklan kolom. Iklan kolom atau display terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, atau bagan dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Iklan ini lebih besar daripada iklan baris. Biasanya iklan kolom digunakan untuk menawarkan, mengajak, atau membujuk khalayak agar membeli produk
atau barang yang ditawarkan. Iklan kolom juga digunakan sebagai iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak dengan tujuan akhir, bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Kemudian anak-anakku sekalian, kita beranjak kepada slogan. Nah, slogan tadi seperti Ibu sampaikan bahwa slogan itu diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu. Nah, slogan juga diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Nah, slogan terdiri dari ada slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup berkaitan dengan lingkungan hidup. Tujuannya mengajak masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Contohnya, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Kemudian, berikutnya itu slogan pendidikan. Slogan pendidikan berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, salah satu contoh slogan pendidikan adalah belajar dengan girang, masa depan terang. Nah, kemudian adalah berikutnya slogan kesehatan. Slogan kesehatan berisi tulisan-tulisan untuk memotivasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu contoh slogan kesehatan adalah kesehatan adalah anugerah paling mahal yang bisa kita dapatkan. Dan terakhir, slogan motivasi. Slogan motivasi berisi tulisan-tulisan yang bisa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Contoh slogan motivasi ini adalah hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Nah, itu slogan anak-anakku. Kita kembali ke poster. Nah, poster tadi adalah plakat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman atau iklan. Nah, biasanya ukuran poster ini cukup besar dengan warna yang mencolok. Ukuran dan warna tersebut dimaksudkan agar poster dapat dilihat dari kejauhan. Nah, jenis-jenis poster yang pertama di sini adalah poster niaga. Nah, poster niaga adalah poster yang digunakan untuk menawarkan barang. Poster jenis ini bersifat komersial. Dapat dikatakan poster niaga ini merupakan salah satu jenis iklan cetak. Gambar dan kata-kata dalam poster tersebut bersifat persuasif. Nah, kata-kata persuasif dalam iklan tersebut, poster tersebut dimaksudkan agar khalayak ramai tertarik membeli barang yang terdapat dalam poster tersebut. Contoh, poster apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Kemudian yang kedua yaitu poster pendidikan. Poster pendidikan adalah salah satu jenis poster layanan masyarakat. Poster pendidikan berisi informasi atau ajakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, tujuan dari poster ini adalah agar khalayak ramai mengikuti apa yang disampaikan melalui gambar dan kata-kata poster tersebut, khususnya masalah pendidikan. Contoh, buku adalah jendela dunia. Yang ketiga adalah poster penerangan. Poster penerangan adalah poster yang digunakan untuk memberikan penyuluhan atau penerangan kepada khalayak ramai. Biasanya poster ini digunakan oleh instansi pemerintah untuk memberikan imbauan atau penerangan mengenai suatu program. Penerangan tersebut ditampilkan dengan gambar dan kalimat yang sesuai. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Dan terakhir adalah poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan atau agenda yang akan dilakukan.
Biasanya poster kegiatan disertai dengan gambar kegiatan yang dimaksud. Nah, selain itu, dalam poster kegiatan juga disertai waktu, tempat, dan nama kegiatan. Nah, contohnya di sini adalah poster kegiatan tentang sepeda santai. Di sana ada waktu kegiatan, ada tempat kegiatan, dan ada nama kegiatannya. Demikian anak-anakku sekalian, ya, pengertian dari iklan, slogan dan poster, ciri-cirinya dan jenisnya. Harapan Ibu kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, kita beranjak kepada fungsi iklan, slogan, dan poster. Pertama, sebagai sarana informasi. Nah, yang dimaksud dengan sarana informasi di sini, iklan dan poster niaga itu berfungsi untuk menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Sementara itu pada slogan, informasi dapat berupa kalimat informasi mengenai suatu hal. Informasi disampaikan dengan jelas, mungkin kepada khalayak, namun keterbatasan media menjadikan informasi yang disajikan itu harus pendek, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Fungsi yang kedua yaitu memengaruhi atau persuasi. Pada iklan dan poster niaga, fungsi tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Sementara itu pada iklan, slogan, dan poster, penerangan fungsi ini dapat digunakan sebagai sarana mengajak, memengaruhi khalayak untuk mengikuti apa yang diinginkan, baik dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, yang ketiga yaitu sebagai sarana edukasi. Nah, sarana edukasi, iklan, slogan, dan poster ini dapat digunakan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Fungsi ini disampaikan dengan penggunaan kata yang jelas, gerak, dan gambar yang menarik. Nah, penggunaan media tersebut berisi ide atau materi yang bertujuan mengedukasi masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu sarana memopulerkan jati diri. Baik iklan, slogan maupun poster dapat digunakan untuk memperkenalkan jati diri kepada masyarakat luas. Fungsi ini juga disebut sebagai promosi. Demikian anak-anakku, kita lanjut yaitu apa sih perbedaan media penyampaian informasi pada iklan, slogan, dan poster? Kita lihat di sini. Pertama yaitu kriterianya, aspek penyusunannya. Di sini. Karena gini anak-anakku, untuk dapat mengidentifikasi informasi dalam iklan, slogan, dan poster, kalian harus memahami media yang digunakan dalam penyampaian informasi. Ada perbedaan media penyampaian informasi antara iklan, slogan, dan poster. Nah, berikut beberapa perbedaannya. Pertama, kita lihat kriteria, aspek penyusunannya. Kalau iklan dapat berupa gerak, gambar, tulisan, suara. Slogan dapat berupa suara dan tulisan. Sedangkan poster hanya dapat berupa gambar dan tulisan, tidak ada suaranya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, sarana penyampaiannya. Kalau iklan dapat disampaikan melalui media visual, media suara, dan media audiovisual. Sedangkan slogan dapat disajikan dalam bentuk audio dan visual saja. Sedangkan poster hanya dapat disajikan dalam media visual, tidak bisa mendengar ya, tapi hanya bisa melihat. Kemudian yang kriteria yang ketiga, alat penyampaiannya. Kalau iklan, alat penyampaiannya bisa spanduk, radio, televisi, dan internet. Sedangkan slogan hanya bisa spanduk dan radio. Poster hanya spanduk ataupun baliho. Dari segi bahasa iklan, bahasa dapat bervariasi sesuai dengan gerak, gambar, dan tulisan yang ditampilkan. Sedangkan slogan dapat berupa bahasa singkat, padat, jelas, dan bersifat persuasif. Poster, bahasa yang digunakan singkat dan sesuai dengan gambar yang disajikan.
Itu perbedaan media penyampaian informasi pada iklan, slogan, dan poster. Kemudian, langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam iklan. Pertama, mengamati iklan dengan seksama. Kemudian, mencatat pokok-pokok isi iklan berdasarkan tulisan, gambar, suara, ataupun gerak yang diamati. Adapun langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam iklan, pertama, mengamati iklan dengan seksama. Kedua, mencatat pokok-pokok iklan, isi iklan berdasarkan tulisan yang ada di dalamnya, gambar, suara, ataupun gerak yang diamati. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam slogan? Pertama, mengamati kata-kata, tulisan, atau suara dalam slogan. Kedua, kita menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenisnya apa, tujuannya apa, dan fungsi teks. Kemudian, langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam poster. Pertama, mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Kedua, menganalisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Terakhir yaitu langkah dalam menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kegiatan menyimpulkan isi iklan ini berarti kita menyarikan isi beberapa informasi yang terdapat dalam suatu iklan. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yaitu cermati isi iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua, kita temukan dulu ide pokok dalam iklan, slogan, dan posternya. Yang ketiga, barulah kita tuliskan simpulan iklan, slogan, dan poster. Demikian anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat pagi.